Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwarika Putri Agista dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi kali ini aku mau nge-review buku yang berjudul Si Kecil Yang Terluka Dalam Tubuh Orang Dewasa, karya Patricia Kirnandita. Jadi buku ini menceritakan pola asuh yang toksik hingga kata-kata yang menyakiti bahkan kekerasan yang dialami Patricia saat kecil, sehingga dia masih menggambarkan adanya si kecil ini di dalam tubuh Patricia saat dewasa. Patricia juga mengajak kita buat mulai ngobrol sama anak kecil di dalam tubuh kita, mengakui bahwa dia ada, memberi ruang buat dia bicara dan pelan-pelan menyembuhkan. Menurutku buku ini powerful banget karena penyembuhan itu dimulai dari kesadaran dan penerimaan. Buat kalian yang merasa sulit berdamai dengan masa lalu atau pengen mengenal lebih dalam ke diri sendiri, menurutku kalian harus baca buku ini sih. Karena emang aku habis baca buku ini aku jadi merasa lebih mengenal diri aku sendiri. Nah, ada beberapa kelebihan yang bikin buku ini istimewa. Yang pertama, temanya dekat banget sama kehidupan kita. Buku ini nggak cuma cerita teori, tapi juga pengalaman nyata tentang bagaimana luka masa kecil itu bisa mempengaruhi cara kita bersikap sekarang. Jadi, rasanya kayak bercermin, oh ternyata aku juga pernah ngalamin ini. Yang kedua, kombinasi pengalaman pribadi dan ilmu psikolog. Jadi kita nggak cuma diajak curhat bareng penulis, tapi juga diajak memahami konsep-konsep psikologi di dalam baliknya. Hasilnya kita lebih paham kenapa kita bisa merasa tertentu dan gimana cara memutus siklus itu. Yang ketiga, gaya bahasanya ringan dan reflektif buat kita yang masih awam soal istilah psikologi. Bahasanya nggak bikin pusing, serasa lagi diceritain teman sendiri. Yang keempat, buku ini mendorong kesadaran dan penyembuhan kita. Jadi sadar bahwa luka itu nyata, efeknya ada, tapi juga bisa sembuh dan membangun hubungan yang lebih sehat. Buku ini jadi semacam teman perjalanan buat kita yang lagi belajar memahami diri sendiri, dan hanya terakhir membuat pembaca merasa tidak sendiri. Banyak pembaca bilang buku ini bikin mereka merasa lebih divalidasi bahwa mereka nggak sendirian menghadapi masa lalu yang berat. Intinya buku ini bukan cuma buat dibaca, tapi buat direnungi. Jadi kalau teman-teman lagi cari bacaan yang membuka mata dan hati soal inner child dan healing, buku ini worth it banget. Oh iya, aku pilih buku ini karena temanya deket banget sama keseharian kita. Udah segitu dulu aja ya aku ngenalin buku ini. Terima kasih sudah mendengarkan aku. See you di OSDI besok.